Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bahasa Inggris, yaitu perbedaan penggunaan e dan en dalam bahasa Inggris. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Pray first before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan e dan en ini digunakan untuk menunjukkan atau menyatakan sesuatu yang tunggal atau satu, baik itu merujuk pada benda, hewan, orang, dan sebagainya. Yang penting merujuk pada sebuah kata benda ini ya. Nah, e dan en ini sebuah artikel ya. Jadi nanti penggunaannya bergantung dari aturan yang berlaku. E versus en. E dan en ini bisa berarti sebuah, seorang, seekor, sebatang, dan lain-lain yang menunjukkan bahwa benda tersebut adalah tunggal atau satu. Jadi e dan en ini tidak boleh digunakan untuk benda yang jamak atau benda yang banyak. Oke, perhatikan penjelasan berikut ini. Kita bisa menggunakan ketika merujuk pada sesuatu hal tunggal yang diikuti oleh kata yang diawali bunyi konsonan. Jadi kalau kita menyebutkan benda yang diawali oleh bunyi konsonan, kita menggunakannya adalah Ingat ya, diawali oleh bunyi konsonan, bukan huruf konsonan. Jadi bukan huruf tapi bunyinya. Nah, sedangkan en ini kita menggunakannya ketika merujuk pada sesuatu hal tunggal yang diikuti oleh kata yang diawali bunyi vokal. Jadi ingat, diawali oleh bunyi bukan huruf ya. Jadi perbedaannya antara e dan en adalah kalau e harus diikuti oleh bunyi yang konsonan, sedangkan en harus diikuti oleh bunyi vokal. Itu saja, yang penting bisa membedakan itu. Kita bisa menggunakan e dan en. Bunyi vokal yaitu a, i, u, e, o ya, pasti teman-teman sudah tahu lah. Sedangkan bunyi konsonan selain bunyi vokal berarti ada b, c, d, dan sebagainya. Ini ya. Sebagai contoh, di sini ada sebuah ilustrasi. Misalkan di sini ada sebuah bola. Berarti ini bolanya satu ya. Berarti kita bisa menyebutkan bahwa there is a ball. Nah, a ball berarti kan ball itu adalah sebuah kata benda yang diawali oleh bunyi konsonan b, a ball. Nah, sedangkan yang contoh berikut ini adalah sebuah apel. Maka kita bisa menyebutkan bahwa there is an apple. Nah, apple ini diawali oleh bunyi vokal, maka kita menggunakannya adalah en. Jadi itu ya. Jadi kita nggak boleh menggunakan misalkan there is an ball. Nggak salah ya kalau menggunakan en ya. Atau misalkan there is a apple. Nah, itu kurang tepat juga. Jadi yang penting kita bisa menggunakan e dan en sesuai dengan fungsinya. Kapan menggunakan bunyi konsonan dan kapan bunyi vokal. Jadi yang dilihat itu adalah kata setelahnya atau kata bendanya. Nah, sebagai contoh di sini ada sebuah ya yang diikuti oleh beberapa kata benda. Contohnya a nice car, sebuah mobil yang bagus. A nice berarti kan diawali oleh bunyi konsonan n. A sheep, seekor domba. A tree, sebatang pohon. A girl, seorang gadis. A baby, seorang bayi. A table, sebuah meja. Ingat, e itu diikuti oleh huruf yang berbunyi konsonan. Ini ada n, s, t, g, b, dan t. Itu yang berblok merah. Sedangkan en ini diikuti oleh bunyi yang
vokal ya. Ada an apple, sebuah apel, an empty box, sebuah kotak kosong, an orange, sebuah jeruk, an idea, sebuah ide, an old house, sebuah rumah tua, an umbrella, sebuah payung. Perhatikan yang di blok merah. An apple, perhatikan diawali oleh huruf vokal dan bunyinya juga vokal. Empty, orange, idea, old, umbrella. Gitu ya. Jadi bisa membedakan antara e dan n? Tentunya bisa. Perhatikan kalimat berikut ini, penggunaan e. Ini yang diikuti oleh huruf dan juga bunyi konsonan. Lebih tepatnya bunyi konsonan ya. Misalkan ada she is a good friend. Dia adalah seorang teman yang baik. A good. I need a glass of tea. Saya butuh segelas teh. A teacher is teaching in the class. Seorang guru sedang mengajar di kelas. There is a dog over there. Ada seekor anjing di sana. I'm looking for a book. Saya sedang mencari sebuah buku. Sebagai catatan, itu digunakan untuk merujuk pada benda yang tunggal atau satu yang diawali bunyi konsonan. Nah, kalau contoh pada kalimat di atas adalah misalkan a good friend, berarti kan good. A glass of tea, a teacher, a dog, a book. Jadi perhatikan itu yang di blok merah. Jadi itu menggunakannya adalah o. Sedangkan untuk yang n ini harus diikuti oleh bunyi vokal. Nah, sebagai contoh di situ ada this is an empty box. Ini adalah sebuah kotak kosong. An umbrella is bought by me. Sebuah payung dibeli oleh saya. There is an old house there. Ada sebuah rumah kosong di sana. That is an ancient story. Itu adalah sebuah cerita kuno. She needs an idea. Dia membutuhkan sebuah ide. Sebagai catatan, n digunakan untuk merujuk pada benda yang tunggal atau satu yang diawali oleh bunyi vokal. Contoh di atas adalah an empty box, an umbrella, an old house, an ancient story, an idea. Jadi itu yang di blok merah, perhatikan diikuti oleh kata yang berawalan bunyi vokal. Jadi itu kebetulan menggunakan huruf vokal juga ya. Nah, perlu diperhatikan juga catatan berikut ini ya, bahwa dalam penggunaan e dan n bergantung dari bunyi awal dari kata setelahnya, bukan huruf awal. Jadi beda ya antara bunyi dan huruf. Sebagai contoh adalah seperti ini. Nah, perhatikan e biasanya diikuti oleh huruf konsonan. Misalnya a dog, a chair, a boy, itu kan mesti diikuti oleh kata yang berawalan huruf konsonan, tetapi yang dilihat bukan hurufnya, tetapi adalah bunyi awalnya. Nah, ini ya, ini bisa diikuti oleh huruf vokal yang berawalan bunyi konsonan. Jadi walaupun itu katanya diawali oleh huruf vokal, tetapi ketika berbunyi konsonan tetap diikuti oleh e. Contohnya adalah a university. Jadi university itu diikuti oleh y ya, bunyinya y, bukan university tapi uni. Jadi diawali oleh huruf y. Makanya menggunakan e, sebuah universitas. Kemudian ada uniform, sebuah seragam. Jadi kan walaupun itu diawali oleh huruf vokal, tetapi bunyinya adalah konsonan, uniform. Jadi y jadinya ya. Dia ada a universe, sebuah alam semesta. Dengan a universe jadinya huruf konsonan juga, uni. Jadi jadinya y. Dan itu ya, kita bisa menggunakan o. Kemudian ada juga untuk yang n juga sama. N biasanya diikuti oleh huruf vokal, misalnya an apple, an orange, an umbrella. Itu yang berblok merah, itu kebetulan berawalan huruf vokal. Tetapi tadi kembali lagi bahwa yang dilihat bukan
huruf awalnya, tetapi adalah bunyi awalnya. Ini ya, an itu bisa diikuti oleh huruf konsonan yang berawalan bunyi vokal. Jadi walaupun kata itu berawalan konsonan, tetapi kalau berbunyi vokal tetap diikuti oleh an. Sebagai contoh adalah an hour, 1 jam. An hour. Walaupun depannya H, tapi bahasanya adalah diawali huruf A ya, vokal A, hour. Dan ada an honor, sebuah kehormatan. Jadi walaupun berawalan huruf H, tetapi diawali bunyi honor. Oh, berarti jadinya ya. Kemudian ada an honest person, seorang yang jujur. Lihat, itu ada huruf H, tetapi bunyinya bukan H, jadi bunyinya berbunyi vokal, maka menggunakannya adalah an. Jadi itu beberapa untuk pengecualian ya dari penggunaan an dan an itu sendiri. Nah, jadi untuk contoh lainnya masih banyak lagi, nanti silahkan bisa dicari sendiri juga. Untuk latihan, silakan perhatikan kalimat berikut ini. Yang A, I have an unique glass. Yang B, I have a unique glass. Antara A dan B, ini mana yang benar kalimatnya, menggunakan an atau menggunakan e? Which one is correct, A or B? And write your answer in the comment section. Nah, antara A dan B itu mana yang benar kira-kira ya? Penggunaannya an atau penggunaan e? Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Lebih bagus lagi ketika bisa menambahkan alasannya kenapa memilih A, kenapa memilih B. Semoga teman-teman paham ya. And this is the end of the lesson today, and thank you for your attention, and see you in the next video. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.